Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengupas tentang memahami hukum Islam. Dan Kiai tadi sempat menjelaskan kepada kita bagaimana Islam menyelesaikan konflik yang dihadapi yaitu dengan orang yang non-muslim. Dan pada kesimpulannya bahwa ketika Yahudi itu masuk Islam, ini ada alasan-alasannya. Ini adalah menunjukkan betapa sempurnanya hukum Islam bila kita memahaminya dengan jujur. Kita akan lanjutkan lagi kisah tersebut. Kami persilakan kepada Kiai untuk melanjutkan. Silakan Kiai. Baik Bapak Ibu dan pemirsa TV One, tadi sampai janda ya? Jahat ya. Lalu si Yahudi tadi tanya lagi, Pak, kalau itu pengawal Khalifah Umar, pakaian kebesarannya apa Pak? Biasanya kan pejabat tinggi itu pakai yang mahal-mahal. Oh iya, pakaian kebesarannya cuma dua. Apa itu Pak? Malu dan takwa. Itu pakaian yang dia pakai selalu dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah. Pakaian kebesarannya cuma dua, malu dan takwa. Itu yang tidak banyak dimiliki pejabat kita sekarang. Pakaiannya bagus-bagus tapi perbuatannya jelek-jelek. Ini pejabat di luar negeri. Apalagi yang namanya pakai din ini sekarang lagi kurang bagus nih. Sampai saya Zainuddin mikir-mikir. Ada Saripudin, ada Nazaruddin. Untungnya Zainuddin sudah mundur dari panggung politik, Pak. Padahal saya pernah ikut mimpin partai, ikut pemilu dulu zaman jahiliyah. Pakaiannya cuma malu dan takwa. Ini budaya malu yang tipis ini, setipis kulit bawang. Kadang-kadang malu sama atasan tapi nggak malu sama Tuhan. Ini kacau nih. Sama atasan takut, sama Tuhan berani. Ini kan lewatan. Korupsi kenapa jalan di tempat? Karena disiplinnya malu takut atasan tapi nggak takut Tuhan gitu. Kayak anak muda naik motor ngebut, wah, lampu merah nyodok terus, di stop polisi, mir, iya Pak, SIM ada Pak, STNK punya Pak, tahu lampu merah, tahu Pak, kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada Bapak. Itu disiplin kalau ditongkrongin doang tuh. Pakaiannya malu dan takwa. Orangnya di mana? Orangnya di mana sekarang Pak? Di depan kamu. Jadi, iya. Bapak, iya. Bapak Umar yang kamu cari, saya. Oh, saya mau lapor Pak. Lapor apa? Gubernur Bapak di Mesir tuh sadis Pak. Saya punya gubuk segitu-gitunya, dia mau ambil, saya nggak mau. Dibeli 2 kali lipat, saya nggak terima. Terus Kamtib dipanggil Pak. Derek gubuk saya nuntut keadilan. Oh gitu, iya. Yahudi, kamu lihat tempat sampah itu, lihat Pak, di situ banyak tulang kurma, tulang unta, peka bener kalau orang salah ngerti bener. Ambil satu tulang yang agak panjang, bawa ke sini. Bingung nih Yahudi, Pak, saya dari Mesir jauh-jauh ke sini mau cari keadilan Pak. Kalau tulang mah di sana juga banyak. Sudahlah, kau bawa saja ke sini. Diambil satu tulang agak panjang, dibawa ke khalifah. Itu dicabut pedangnya, itu tulang digaris lurus. Rrrt. Bawa pulang ke Mesir, kasihin khalifah Gubernur Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh cuma dapat tulang. Tapi sudahlah, berangkat pulang ke Mesir. Sampai di kantor gubernur, langsung ketemu. Lapor gubernur. Apa Pak? Saya dari pusat. Pusat. Saya ketemu khalifah, ketemu presiden. Terus ini tulang. Diambil tulang tuh, ada garis lurus di situ. Gemeter Amr bin As. Keringet kayak biji jagung atas, gemeter, pucat.
Yahudi. Iya Pak, gubukmu ambil kembali. Kepala kamtib, sini, diriin lagi rumahnya, diriin. Nggak jadi. Makin bingung Yahudi, ini ada gubernur dapat tulang gemeter. Pak, kenapa kamu dikit-dikit main pusat? Tahu nggak, saya ditegur keras sama khalifah. Beliau bicara dengan bahasa sederhana. Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya, lu seenakmu. Jangan mentang-mentang berkuasa main garuk gubuk orang. Sedang berkuasa, mumpung berkuasa, berlaku adillah seperti lurus dan adil seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Kalau kamu tidak adil, nanti kalau kamu tidak lurus, aku yang luruskan pakai pedangku. Itu maknanya tuh, tahu nggak lo? Main pusat aja lo. Jadi Islam adil ya Pak? Adil. Saya bener Pak? Bener lo. Main pusat aja lo. Pak, kalau gitu Islam adil ya? Adil. Saya Yahudi lo. Tapi menang. Kalau gitu gubuknya ambil aja deh Pak. Apalagi kalau buat masjid, ambil aja dah. Saya bayar. Enggak Pak, ambil aja. Terus enggak cuma itu Pak, Bapak saksikan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam karena keadilan syariat itu. Keadilan syariat. Semua sama dalam berhadapan dengan hukum. Kan keadilan yang masih mahal di negeri kita. Ya Bu? Keadilan yang masih mahal. Kata teman-teman di kampung saya, kalau kita mau cari keadilan, kita kehilangan ayam, mau laporan itu mesti jual kambing. Nanti diurus perkaranya, kepengen menang mesti jual sapi. Gara-gara laporan ayam hilang, kambing hilang, sapi kejual. Itu harga keadilan masih sangat mahal. Nah, Islam mengajarkan semua sama dalam berhadapan dengan hukum. Itu satu. Yang kedua, sifat syariat itu adamul haraj, ada tahapan. Ngono ya ngono, ning ojo koyo ngono. Itu adamul haraj Pak. Adamul haraj. Tadi istilahnya Habib Munzir, kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sebuah hukum. Kesiapan masyarakat, ada tahapan. Dulu masyarakat jahiliyah itu sedang mabuk Pak, minum arak. Kalau sudah minum mabuk, tidak cukup minum, mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat begini, ada tahapan yang ditempuh syariat. Pertama, jangan kamu dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Tahap pertama, Quran cuma bilang mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan ada manfaatnya, ada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, baru dikasih warning supaya jauh. Mulai agak menjauh, turun peringatan kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau mabuk. Berarti 5 kali sehari jaga waktu, jangan mabuk. Makin jauh, sudah jauh dan kuat, baru turun penegasan, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak najis, perbuatan setan, jauhi. Nggak kaget karena sebelumnya udah dikasih tahu. Sama juga kita kan berproses. Begitu lahir cuma kena air susu ibu, gedean dikit pisang Ambon, ya gedean lagi pisang ulek, agak kerasan dikit, gedean lagi bubur, udah gede bener jengkol jejelin. Baik, kayak luar biasa sekali. Jadi yang jelas ada yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa ternyata ketika Allah memberikan hukum kepada kita, tidaklah kita terima mentah-mentah, tapi ada tahapan-tahapan untuk mempelajarinya, ada tahapan-tahapan untuk memahaminya. Tentu saja literatur Islam telah menyediakan khasanah yang begitu luas. Untuk itulah marilah kita bersama-sama untuk mencari literatur yang sangat baik, yang justru tidak mendistorsi pemikiran-pemikiran kita, sehingga menghasilkan satu kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat ketat aturan. Pemirsa, di
kesempatan berikutnya kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya untuk persiapkan pertanyaan masing-masing. Kita akan jawab bersama kedua guru kita tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya Rabb ma kahwa safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana ya Rabb ma kahwa safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana thumma salatu ala nabi wa alihi ma harakat rihu